Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Khalif Teknik. Seperti biasa, hari ini kita akan menunjukkan video cara menganalisa kulkas Samsung inverter yang mengalami keluhan tidak dingin bagian pintu atas dan bagian pintu bawah. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, perhatikan video ini teman-teman. Di video ini ada dua buah PCB kulkas inverter Samsung yang berkedip. Namun kita akan menganalisa apa sebenarnya penyebab dari berkedipnya dua modul PCB tersebut. Karena apabila kita salah analisa, maka itu akan menjadi resiko beban tersendiri bagi kita. Ya. Misalkan ketika kita analisa ini kerusakan pada PCB atau modul IPM-nya. Setelah itu kita ganti PCB IPM-nya dengan yang baru. Ternyata ketika setelah kita ganti PCB IPM-nya, hasilnya masih tetap sama. Nah, dan kita berspekulasi, mungkin kompresornya yang trouble. Setelah kita ganti kompresornya, itu hasilnya sama, masih berkedip. Jadi bagaimana kita akan menganalisa trouble tersebut? Yang pertama, kita harus memiliki data. Nah, karena kulkas inverter ini adalah teknologi terbaru, otomatis kita belum memiliki data yang valid atau kita tidak memiliki wiring diagram yang benar-benar 100% valid. Cuman mengambil dari prinsip dasar kerja inverter itu hampir mirip ya, mungkin meski enggak 100% itu hampir mirip dengan AC ya, AC inverter. Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari AC inverter khususnya, kemungkinan ya teman-teman bisa memahami prinsip kerja dari kulkas inverter. Itu hampir mirip sama saja ya. Oke, teman-teman langsung lanjut ke video penanganannya agar mungkin teman-teman bisa lebih paham ya. Baik teman-teman, di depan kita saat ini ada satu buah kulkas dua pintu merek Samsung inverter ya, yang mengalami keluhan tidak dingin sama sekali. Setelah kita cek di bagian modul itu mengalami trouble berkedip 3 kali dan 10 kali di PCB utama, 3 kali di modul IPM-nya ya. Untuk Samsung ini modulnya ada dua bagian, modul IPM dan modul controller utama. Power supply-nya juga ada dua bagian ya. Kalian perhatikan di sini kita nyalakan. Nah, dan di sini modul IPM berkedip 3 kali. Setelah beberapa saat disusul modul PCB controller utama itu kedip 10 kali ya. Namun kita tidak fokus pada PCB utama, hanya di bagian controller IPM-nya atau di bagian modul IPM-nya. Karena di sini yang kerja pertama kali itu adalah PCB. Maksudnya yang kerja untuk menggerakkan kompresor itu adalah PCB IPM. Dan di situ IC modul IPM-nya tidak bekerja atau kompresornya pun otomatis tidak mungkin menyala ya. Untuk menguji bagaimana untuk menguji modul IPM kita sediakan alat tes ya. Kita buat sendiri tentunya. Kita buatkan alat untuk mengetes PCB IPM-nya atau modul IPM-nya. Alat yang kita buat itu cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan 3 buah
resistor ukuran 470 atau 560 kilo, dan LED sembarang warna ya, warna apa aja boleh, yang penting LED. LED-nya 6 buah. Dan kita pasang dengan mode star ya, seperti ini. Seperti ini kurang lebih ya, kita pasang dengan posisi seperti ini. Lalu kita masing-masing ujung dari resistor yang tidak terkoneksi kemana-mana, kita akan hubungkan ke pin di soket yang menuju ke kompresornya. Jadi soket UPW. Kita pasangkan di sini. Ketika kita pasangkan di pin soket yang menuju ke kompresor, setelah itu kita nyalakan. Teman-teman bisa lepas beban dari yang menuju kompresornya, atau enggak dilepas juga enggak masalah ya, sama saja. Setelah resistor terpasang, rangkaian tes modulnya sudah terpasang, teman-teman bisa nyalakan cooler gasnya. Apabila lampu LED tersebut menyala, itu berarti IC IPM-nya bekerja secara normal. Ya, namun apabila LED-nya tidak menyala sama sekali, itu berarti IPM-nya tidak bekerja atau modul IPM-nya rusak. Kita bisa menggantinya dengan yang baru. Oke, sini coba kita pasangkan. Tahap berikutnya, memang apabila memang LED-nya menyala, itu kita curiga dengan kompresornya yang overload atau macet ya. Hal ini bisa kita tangani dengan cara menjumper langsung atau menjumper langsung ke tegangan 220. Tapi saat menjumpernya ini, usahakan jangan melebihi 2 menit ya. Jadi ketika kita colokan, terdapat getaran yang pertanda itu kompresornya berputar. Getarannya lebih besar ya daripada menggunakan modul. Itu langsung kita cabut. Jadi jangan sampai melebihi dari 2 detik ya. Mungkin sekitar 1 detikan saja. Sini kita pasang ke pin UVB. Seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita nyalakan. Dan kita perhatikan apakah LED-nya mau menyala. Kita lihat teman-teman. Perhatikan ya, LED-nya mau menyala. Nah, itu menyala tapi sebentar ya. Terus disusul dengan kode kedipan. Hal itu disebabkan karena beban dari IC PM itu over. Karena kompresornya macet. Dan kita akan melakukan tahap kedua, yaitu menembak kompresornya atau pin kompresornya dengan tegangan listrik langsung. 220. Setelah kita tembak langsung, jadi kita akan nyalakan lagi ya. Ini proses menembak kompresornya itu tidak kita videokan karena gelap sekali ruangannya ini, karena kita tidak membawa persiapan terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Kita mau bawa ke depan,
karena kulkasnya banyak isinya, juga ruangan yang cerah itu hanya di bagian depan saja ya. Ini kita sudah menyalakan. Nah, teman-teman perhatikan ya, setelah kita tembak ini untuk IC IPM-nya sudah bekerja secara normal, itu pertanda kalau kompresor kita sudah running ya. Perhatikan lampu LED-nya sudah tidak berkedip lagi untuk indikator setarnya. Di sini LED yang kita pasang itu menyala sempurna ya. Jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apabila dengan cara menembak kompresornya itu tidak berhasil, itu berarti memang kompresornya sudah tidak bisa digunakan lagi dan harus diganti. Di sini kita hanya membuat tutorial cara mengetes PCB IPM bekerja atau tidak ya, atau untuk memastikan kompresor benar-benar rusak atau tidak. Jadi kita fokuskan pada PCB-nya, tidak pada kompresornya. Ya mungkin penyebab daripada kompresor macet di sini kulkasnya sudah pernah diperbaiki sebelumnya dan sudah pernah diulang freon. Hal ini ditandakan karena filternya sudah diganti. Ya. Mungkin pas waktu pengisian atau flushing ini tidak ditambahkan oli teman-teman, tidak ditambahkan oli lagi kompresornya. Jadi otomatis kalau kompresor sudah dalam keadaan panas itu akan gancet ya. Oke, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.